Masya Allah deh, tapi yang jelas alhamdulillahnya ini tuh bentuk bener-bener Allah jaga, Allah tutupin semua aib-aib kita selama ini, Masya Allah menurut aku. Tapi alhamdulillah jangan sampai kita berantem ya Allah. Cuman pasti ada kayak kesel. Kalau nyebelin banget sih, lo tuh kalau tadi gini-gini. Kalau kehilangan itu pasti ya, karena kan umur nggak ada yang tahu. Hai Mams, nih aku sekarang sebenarnya bentar lagi Ukasha waktunya bobo ya. Nah biasanya kalau Ukasha mau bobo itu aku harus rajin dulu nih pakai oil-oilan supaya kualitas tidurnya Ukasha juga tambah lebih baik lagi. Karena kondisinya kan sekarang lagi seperti ini ya, banyak virus, banyak bakteri di luar sana. Makanya aku kasihin dia tuh imun booster. Nah ini biasanya aku olesin ke dia, tapi aku dilute dulu ya kalau misalnya yang ini, karena memang Bumi Essential Oil itu kan pure essential oil, jadi memang harus didilut dulu kalau aku. Tapi itu balik lagi ya, tergantung anaknya masing-masing, jadi pasti maminya bakal lebih tahu gitu ya. Nah terus karena lagi kondisi seperti ini juga, kalau misalnya siang-siang aku tuh pakai ini ya yang antivirus dan bakteri. Ini juga aku dilute, terus aku balurin terutama di areanya tuh dadanya Ukasha. Terus udah gitu karena wanginya juga enak ya buat dia juga, jadinya tuh nafasnya juga plong. Terus di punggung, telapak kaki. Nah kalau yang roll ini sebenarnya ini lebih enak lagi dipakainya nih. Nah ini aku mau pakai Ukasha sekarang. Ini juga bisa loh kalian kalau misal lagi jalan-jalan gitu bawa baby atau bawa anak-anak, itu langsung aja ditaruhin di bajunya kayak gini nih. Ini sebagai antivirus gitu. Ya Ukasha. Terus kalau misalnya lagi pada flu anak-anaknya atau mamsnya juga lagi pada flu, bisa banget nih. Aku tuh kemarin kan sempat kayak badan udah mulai ngilu-ngilu gitu ya. Aku pakai yang cold and flu. Itu enak banget, nafas juga jadi seger. Udah gitu kalau anaknya lagi flu juga tinggal taruh aja sih sebenarnya kalau masih nyusu, apalagi ya. Taruh di bagian dada sedikit aja gitu, nanti pas lagi nyusuin anak kita ngirup kan, dan itu aduh enak banget deh, cobain deh. Oke sekarang aku mau pakai Ukasha dulu yang imun booster aja. Ntar ya nak ya, kita pakai dulu ya, mau bobo ya. Nih, ini tuh bisa juga buat tambahan kalau misalnya kita lagi mijitin kita lagi mijitin baby kita, kan dia pasti relax tuh sebelum tidur kan, enaknya dipijit kan. Nah ini bisa tuh dicampur sama minyak kelapa yang kita punya di rumah. Terus Bumi Essential Oil kan juga punya yang sleep well tuh. Nah biasanya aku dilute juga, terus aku kasihin di sini di dadanya dia, di punggung, terus udah gitu aku kasih juga di telapak kaki juga. Nah di dada ibunya juga tuh, jadi kita tuh tidur sama-sama nyenyak gitu ya Ukasha. Happy nak, enak ya wanginya ya. Wanginya enak sekali, yummy. Nah ini minyak kelapa aku campurkan sama Sleep Well dari Bumi Essential Oil, karena Sofia itu lumayan agak terganggu tidur malamnya. Jadi biasanya aku taruh dulu sedikit aja minyak kelapa, terus 3 tetes Bumi Essential Oil, jadi 1:1 lah. Aku campur di tangan aku taruh di punggungnya. Alhamdulillah pakai Sleep Well ini ngebantu banget anak-anak aku tidurnya lebih nyenyak dan lebih pules. Nah kalau ini namanya Isbir. Ini bagus banget loh untuk sebenarnya ketenangan rumah tangga, termasuk untuk ketenangan anak-anak. Adam itu suka banget sama wanginya, itu menenangkan. Jadi biasanya aku tetesin 5 tetes ke diffuser untuk nemenin dia belajar online supaya insya Allah lebih tenang dan lebih konsentrasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
udah kayak keluarga gitu. Aku cuma takut aku bikin akte keluarga di sini. Momen kita bareng, kita tuh bener-bener dari aku, waduh deh pokoknya udah sampai susah ngomongnya. Kita bertiga tuh kayak udah apa adanya gitu. Kia tahu banget kekurangan aku, Shiren juga. Jadi kita semua saling, alhamdulillah ya Allah kasih rasa ini, masya Allah, saling melengkapi banget. Nggak ada pertanyaan lain ya? Nggak usah deh. Aku kayak gimana? Ada tulisannya soalnya. Udah dibikin. Aduh, wahai netizen. Dari Shirin dulu mungkin. Tadi kan semua udah bilang ya, Kabila itu baik banget orangnya, tulus banget orangnya. Bener sih kata Kia, kalau misalnya kita sayang sama dia, Kabila tuh akan ngasih sayangnya tuh yang lebih lagi gitu. Dan kok gue sedih ya, mohon maaf. Untuk nyari sahabat yang bener-bener, alhamdulillah aku punya sahabat. Allah kasih banyak sahabat yang baik banget, luar biasa. Salah satunya Kabila, yang apa ya, selalu ada. Sahabat itu harus selalu ada ketika kita nggak hanya senang aja sebenarnya. Gimana caranya mereka bisa jadi orang-orang yang berlomba-lomba menjadi orang pertama yang menghibur kita di kala sedih gitu. Dan itu Kabila selalu ada. Mau di bahagianya kita, insya Allah dia selalu ada. Tapi mau sedihnya kita sedrop-dropnya, itu dia bisa ngorbanin yang lain, gak datang yang lain untuk hibur kita, ada di samping kita gitu. Jadi itu yang aku hargain banget, Kabila bisa ada di situ, bisa jadi. Karena Kabila di sini bukan masa umur ya, Kabila di sini paling tua di antara kita. Kabila yang bisa nasihatin aku, nasihatin Kia juga. Tapi kita juga nggak main umur di sini. Siapapun yang bisa nasihatin, kita nasihatin bareng-bareng gitu. Siapapun yang bisa ngasih saling ingetin ya, hal positif, setahu apa yang kita tahu ya kita kasih tahu gitu loh. Jadi itu sebenarnya rasa yang Allah udah kasih, menurut aku itu kayak salah satu blessing di hidup aku. Allah kasih rasa cinta aku ke sahabat-sahabat aku gitu, kayak rasa sayang aku ke Kabila. Kalau misalnya iya kan ya emang rasa cinta aku kayak adik ke kakak gitu, yang banget lah gitu. Lalu aku sayang kamu loh, terus aku kok bisa kayak keluarga gitu. Wah, tulus banget sih, masya Allah, tulus banget. Dan orang yang bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, bukannya mundur ke belakang. Itu yang kayak positive vibes yang aku dapetin di kalau main sama Kabila gitu. Jadi kayak oke, gue setiap tahunnya gue harus lebih baik lagi nih gitu. Pokoknya gue nganggap Shirin memang pasti kan adik-adik gue gitu kan, tapi gue nganggap Bella juga ya sama aja kayak saudara-saudara gitu loh sama gue. Karena bener-bener semua masa, karena gini, kita kan mengkategorikan orang yang bener-bener sayang tulus sama kita, terus kitanya jadi bener-bener sayang sama itu orang gitu. Di semua momen yang gue lagi bener sampai titik terendah gue, itu tuh Bella ada di samping gue. Dari mulai gue operasi, dari mulai gue semuanya deh, sampai mau di mana gitu, pasti dia tuh selalu ada buat gue. Sampai gue program, sampai apalagi sampai gue ada masalah yang besar banget tuh sempet kemarin, itu Bella selalu ada di samping gue. Jadi ya apa yang dilakuin Shirin sama gue dan yang apa yang Bella lakuin sama gue tuh bener-bener ya itulah yang gue butuhin dalam hidup gue gitu. Gue alhamdulillahnya Allah tambah gitu, maksudnya udah punya Shirin di hidup gue sebagai saudara kandung gue gitu. Allah kasih hadiah lagi, dikasih sahabat yang udah kayak bersaudara sendiri gitu sih. Terjebak, aku terjebak sama disungkan. Pergi dari sini. Dia tuh hatinya lembut banget, gak bisa banget. Iya, aku tuh ya Allah, ini udah nahan. Ya kan karena kita nilai orang tuh dari pas kita ada masalah kan. Bener. Pas kita lagi di titik terendah kita, siapa nih yang ada? Karena kalau kita lagi di atas, itu yang dekat sama kita pasti Wah, banyak. Tapi kalau kita lagi di bawah, Gua lebih banyak yang menjauh daripada yang Gue mendekat. ngerasain banget di saat kemarin semua orang tuh ngelihat gue kayak ya mungkin itu perasaan gue doang, tapi ya gue ngerasain gitu loh, ada perubahan di situ. Tapi ya mereka berdua yang selalu ada gitu loh, sama Sosan juga ya, selalu support Tasya juga. Udah kayak saudara sih Mbak, bener-bener. Kia dulu ya? Iya. Kia. Wah, Kia orang yang paling apa adanya. Dia orang yang Masya Allah bener-bener
Ini definisi Allah jaga ya. Allah tuh benar-benar jaga Kia karena kan Allah jaga hambanya sesuai apa yang kita lakuin gitu kan. Dan menurut aku banyak banget kebaikan-kebaikan Kia yang emang orang nggak tahu gitu. Dan aku juga nggak pengen orang-orang tahu. Maksud aku tuh kayak kalau misalnya diomongin sih pasti banyak banget ya. Banyak banget kebaikan-kebaikannya yang bisa loyal banget. Kia nih sayangnya bukan sama orang-orang yang bukan sama keluarga atau bukan sama siapa aja, coba kayak sama siapapun gitu, sampai sama kayak orang yang kerja sama Kia, sama Dedi segala macam tuh masya Allah gitu. Jadi menurut aku masya Allah dia pokoknya intinya kalau masalah baik sih masya Allah ya, masya Allah gitu. Dan paling hebat itu orang yang bisa jadi diri dia sendiri ya. Maksud aku jadi diri dia sendiri yang selalu berusaha pengen orang lain itu bahagia gitu. Kayak Kia seneng bahagia, dia pengen orang lain juga bahagia gitu. Dan menurut aku itu mahal ya. Hal yang kayak gitu tuh mahal banget. Kok lo jawab sih? Jadi dia Masya Allah. Terus ya udah. Kita jadi mewek ini. Dia berlinang. Udah jangan ya, kita nggak boleh nangis nih, bulu mata gue nggak bisa nangis. Teman-teman. Coba Isbir. Kalau Shiren tuh kalau misalnya dilihat umur emang yang paling muda gitu, tapi yang paling masya Allah menurut aku. Oh dia sangat justru dewasa. Sangat dewasa gitu, kayak banyak banget beberapa hal yang pasti alhamdulillah aku belajar dari Kia, dari Shiren gitu. Cuman kalau untuk masalah kebaikan, masya Allah deh. Tapi yang jelas alhamdulillahnya ini tuh bentuk bener-bener Allah jaga. Allah tutupin semua aib-aib kita selama ini, masya Allah. Menurut aku itu tuh yang hal yang paling besar ya, di saat Allah tutupin aib-aib kita bertiga gitu di depan orang. Semua orang kan bilang masya Allah ya, ini masya Allah banget, masya Allah gitu. Kita punya dosa banyak banget, kita punya aib yang banyak banget pasti gitu setiap harinya. Dan alhamdulillah menurut aku ini bentuk sayang Allah sama kita gitu, yang dimana kita orang-orang kayak tadi semua bilang masya Allah, sebenarnya enggak, banyak banget dosa-dosanya juga gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya kita bertiga tuh Kia, Shiren, aku ngeliat kayak kita sama-sama pengen jadi orang baik intinya sekarang. Dan kenyamanan sih, nyaman, kalau dibilang nyaman masya Allah ya, nyaman sama mereka. Jangan mengharapkan apapun gitu, tulus aja udah. Kalau aku nggak usah mengharapkan kayak aku ngarep nih, aduh aku pengen deh semoga Kia gini-gini sama aku ya, semoga Shiren gini-gini ya, pengen deh gini-gini, enggak usah gitu. Karena menurut aku di saat kita ngarepin nih titik ya, aku pengen deh gini, terlalu berharap lebih sampai itu nggak kejadian, pasti kita bakalan bete kan, kecewa. Jadi ya bener-bener tulus. Kalau emang kita pengen ngelakuin apapun ya udah bener-bener ngelakuin, nggak ada niat apapun, ibaratnya kayak nggak ada pengen ada timbal balik dari Kia atau Shiren, dari orang yang kita lakuin gitu. Jadi ya apa adanya aja gitu. Pasti insya Allah pertemanannya akan kekal insya Allah. Amin. Sama ya, komunikasi sih sebenarnya penting ya gitu. Jangan sampai lebih percaya sama orang lain yang kita nggak terlalu kenal tentang kita, akhirnya jadi berantem gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu ya maksud orang lain itu seperti apa, baik atau tidak gitu. Jadi aku nih kalau ada apa-apa, misalnya kita ya pasti namanya sahabat pasti ada begini juga ya, tapi alhamdulillah jangan sampai kita berantem ya Allah. Cuman pasti ada kayak kesel-kesel. Kalau nyebelin banget sih, lo tau gak lo tadi gini-gini langsung gue ngomongin gitu. Gue ngomong, kok lo jutek, kok lo gini. Kok lo jadi nyalahin gue, kan lo gini-gini. Habis itu maafan, ya udah, itu namanya temen gitu kan. Jadi kayak lebih baik aku ngomong langsung. Dan aku ngomong, kalau kesel sama aku ngomong ya, jangan dipendem, jangan kita bertiga nih, jangan ini curhat sama ini curhat itu yang biasanya bikin retak gitu. Karena kan kita nggak ada yang pernah tahu siapa yang keceplosan nanti. Jadi kalau emang udah kesel, ngomong gitu. Kan kita bisa, ya tapi kita juga harus ngebuka hati. Oke, gue pasti ada salahnya nih gitu. Jadi kalau orang ngasih tahu, berarti tandanya sahabatnya nggak mau kehilangan kita. Karena mau memperbaiki hubungan kita kan gitu. Jangan berarti kalau sahabatnya bilang kok lu tak gini-gini ya jangan ngejauh gitu. Jadi kalau kita tuh udah kayak udah nggak mau ada rasa kayak nggak enak-enakan. Kalau emang salah ya salah gitu, diingetin ya diingetin, minta maaf ya minta maaf gitu. Ya mudah-mudahan bisa terus kayak gini terus sampai nggak cuma di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Kita bisa saling ngasih keuntungannya tuh bukan cuma sebatas keuntungan pertemanan di dunia gitu loh, pengennya kan sampai apalagi mereka ya gitu, masya Allah tabarakallah semuanya.
Aduh, mudah-mudahan nanti bisa jadi penyelamat di sana ya, selain maksudnya ingat gitu kalau misalnya nanti kita ada salah satu dari kita bisa masuk surga, nanti kita bisa saling inget lah gitu di sana, amin ya Rob. Karena semakin nambah usia, semakin kesini tuh udah bukan kayak dulu gitu loh, nyari teman bukan cuman ya buat have fun, buat tempat curhat, bukan cuman itu aja gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak pertemanan yang memang yang udah lebih dewasa, yang bisa ngasih benefit. Jadi kalau temenan tapi banyakan madorotnya kayaknya udah gak zaman deh gitu kan. Kalau udah seumur kita kan pasti mikirnya ke sana kan gitu. Tapi kalau misalnya kita temenannya bisa ngasih impact yang positif ke hidup kita gitu, nggak usah yang muluk-muluk kayak gimana deh, seenggaknya berpengaruh sama keseharian kita gitu, dalam kita bersosialisasi dalam kita apapun itu gitu loh, ke rumah tangga mungkin tempat kita curhat pun juga bukan malah menjadi bumerang buat kita gitu. Ini kan yang aku harapin gitu, akhirnya di saat aku berteman dan saat aku pulang ke rumah itu tuh balance. Nah, itu yang dibutuhin, karena kan sekarang tanggung jawab kita kan udah beda kan. Ada tanggung jawab besar di rumah yang harus kita kerjain gitu, nggak cuman bisa kayak dulu begajulan berteman pulang gitu. Udah bukan masanya lagi, dan alhamdulillahnya aku dipertemukan dipertemukan dengan sahabat. Ya maksudnya Shirin walaupun adik aku tapi memang dia sahabat aku gitu loh. Terus kalau Bella sahabat tapi udah kayak saudara kandung. Jadi alhamdulillahnya dipertemukan dengan mereka yang memang benar-benar bisa ngasih banyak banget hal-hal positif dalam kehidupan aku gitu, Masya Allah. Harapannya semoga kita sahabatan selalu. Semoga kita selalu jadi keluarga. Semoga selalu jadi keluarga. Semoga Allah kasih rahmatnya. Semoga kita jauh dari fitnah apapun itu. Semoga kita jadi fitnah. Aku pengen kita selalu jadi keluarga. Amin. Sebenarnya sama sih, mudah-mudahan Allah kasih takdir baik untuk kita semua. Mudah-mudahan dikasih keberkahan di hubungan kita bertiga ini, di keluarga kita juga. Pokoknya kalau aku sih kayak mereka tuh orang yang hampir tiap hari aku telepon, aku WhatsApp. Kayak nggak pernah ada rasa bosan, malah kayak nggak WhatsApp sehari tuh kayak kangen gitu kan. Dan rasa itu kan menurut aku itu gift dari Allah ya, nggak bisa. Aneh banget ya. Jadi kayak harapannya mudah-mudahan Kita kasih udah lama gak ketemu ya. Padahal setiap minggu ketemu. Tiap hari ketemu. Setiap weekend ketemu. Aku selalu berdoa, mudah-mudahan insya Allah aku berdoa dan selalu nyelepin buat mereka juga. Mudah-mudahan Kia selalu bahagia. Terus Kak Bella bisa bahagia terus, bisa mendapat kebahagiaan lagi. Pokoknya ya kalau aku sih selalu berharap jangan sampai Allah bikin kita, uji kita dengan berseteru gitu loh, karena kan itu kan ujian banget ya, maksudnya jangan sampai gitu, karena kayak itu tuh salah satu ketakutan aku yang kayak jangan sampai berantem dong gitu kan, karena kayak udah terlalu terlalu nyambung gitu loh, kayak kayak takut gitu kan. Jadi jangan sampai, kalau kehilangan itu pasti ya, karena kan umur nggak ada yang tahu. Karena kan gak mungkin bareng-bareng terus. Karena itu kan gak mungkin bareng-bareng terus, namanya umur pasti nanti aku akan kehilangan Kia atau Kia kehilangan aku duluan, atau Kak Bella kehilangan kita atau kita kehilangan Kak Bella duluan gitu kan. Cuman mudah-mudahan gak berakhir hanya di dunia. Mudah-mudahan ketika ada yang meninggal pun kita bisa ngasih syafaat untuk mereka gitu. Amin. Gue gak mau ngeliat muka mereka. Kebiasaan. Ya Kak Bella, Kia, makasih. Terus mohon maaf aku agak suka aneh. Mohon maaf suka nyebelin. Masya Allah. Terus kamu suka ibu hebat, berusaha swipe up. Kayak maafin deh, suka skip, suka rada-rada gitu deh. Coba stress away. Ya pokoknya makasih udah nerima aku apa adanya. Makasih lah, pokoknya udah alhamdulillah lah dapat mereka sakit. Aku ngubit. Stress away. Udah ya. Kamila, I love you. Udah itu aja. Sayang. kalau gue apa ya? Ya makasih udah gak mau lihat tapi makasih udah selalu ada buat gue lihat dong. di
dalam keadaan apapun. Maafin, gue banyak banget kekurangannya sama kalian. Jarang balas WhatsApp, jarang baca WhatsApp. Tapi mereka tuh ngerti, karena mereka udah kenal gue dari lama, jadi cuma mereka yang nggak bermarah. Tapi itu makanya kayak keluarga ya, maksud Udah aku tahu kekurangan mungkin kalau kayak masing-masing. kita temen aja, kayak temen gitu pasti ada rasa-rasa baper-bapernya gitu, Kenapa sih apa nggak segala dibalas? macam gitu. Cuman yang namanya kalau kayak keluarga Iya. tuh udah Kalau- kayak kita udah punya schedule pasti. Kita tuh jadi kayak setiap hari Sabtu kalau nggak Minggu, weekend tuh kayak aku tuh senang weekend tuh weekend ketemu teman. Aku nggak ketemu siapa-siapa, sih curhat. Jadi weekend nggak, jadi ya kan Senin sampai Jumat ada kegiatan lain gitu, Senin sampai Jumat kegiatan lain, dan kalau Sabtu Minggu tuh udah kayak oke nih ketemu Kia, ketemu Shiren nih Sabtu Minggu gitu. Dan nggak Jadi pernah ya- nolak gitu ya. Kalau udah waktunya ketemu ya udah excited banget. Iya gitu Sabtu kan. Minggu gitu. Jadi ya itu ya keluarga udah. Insya Allah ya. Insya Allah, Dan Masya Allah. Kak Bella tuh tahu kalau kita ada kewajiban lain, dan Kak Bella yang datang gitu loh ke rumah kita. Jadi kita main bareng-bareng sama anak-anak aku, sama anaknya Kia gitu. Jadi kayak kita bareng-bareng gitu. Mohon doanya ya buat semua yang lihat. Oke, sudah ya. Semoga Allah jaga persahabatan kita. Amin. Apa ya? Dadah, Makasih.